Dua bangunan yang diduga tak berizin di Kota Metro disegel sebagai upaya penghentian sementara pembangunan gedung di Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat serta operasional bangunan tower di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara. Dari pantauan tim Kupas TV di lokasi, penghentian aktivitas pembangunan dan bangunan itu dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta perangkat kelurahan dan kecamatan Kota Metro. Pada hari Jumat 16 Desember 2022, penghentian dilakukan dengan cara menyegel pintu utama yang merupakan akses masuk kedua bangunan tersebut, dengan menempelkan banner pemberitahuan serta memasangkan rantai dan gembok ke pintu utama. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Metro, Jose Sarmento mengungkapkan, penyegelan dilakukan lantaran penanggung jawab pembangunan dan bangunan tidak mengurus perizinan ke Pemkot Metro. Jose mengungkapkan, khusus untuk bangunan tower yang sudah berdiri 2 tahun, namun belum memiliki izin tersebut, pihaknya akan meminta DPMPTSP untuk bersurat ke PLN agar memutus aliran listrik ke tower milik PT Gihon tersebut. Jose menerangkan, setiap proses pembangunan tempat usaha di Kota Metro harus melalui rapat tim koordinasi penataan ruang daerah. Pengawas penanaman modal DPMPTSP Kota Metro, Rio Wira Mandala mengungkapkan, pembangunan di Jalan Sukarso, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat tersebut belum mengantongi izin persetujuan pembangunan gedung. Lurah Imopuro, Mariani juga menuturkan hal serupa. Ia mengaku pihaknya belum menerima pengajuan izin pembangunan gedung yang disegel tersebut. Kedepan, pihaknya bakal melakukan sosialisasi terhadap pemilik masyarakat yang akan melakukan pembangunan di wilayah Imopuro. Dalam kesempatan itu, Sulung Santoso selaku pemilik lahan bangunan tower diduga tak berizin di Jalan Bison RT 6 RW 1 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara menjelaskan bahwa tower tersebut memiliki tinggi 50 meter. Tower tersebut diketahui milik PT Gihon dari Jakarta yang telah berdiri sejak 2 tahun lalu dan dikontrak selama 11 tahun. Sulung mengaku tidak mengetahui proses perizinan yang dilakukan pihak perusahaan ke Pemkot Metro. Ia menceritakan bahwa yang diketahui masyarakat hanya terdapat aktivitas di tower dengan orang-orang yang berada. Ya betul, jadi sesuai dengan pengaduan dari masyarakat, jadi pada hari ini sudah kami melakukan penghentian sementara terhadap bangunan yang ada di Imopuro, yaitu rencananya mau bangun ruko berlantai 3. Jadi karena setelah kita melakukan pengecekan kemarin, ternyata itu belum ada izin PBG-nya dan lain sebagainya juga. Jadi terhadap lingkungan juga belum mereka urus segala macam, sehingga kita lakukan penghentian sementara. Jadi silakan mereka lanjut setelah semua perizinan mereka lengkap. Kemudian ini juga setelah di 29 di Kelurahan Purwosari, Jalan Bison juga kami lakukan penghentian sementara terhadap tower yang ada di sini. Nah itu juga sama, tower ini sudah berdiri tetapi masyarakat sekitar juga nggak tahu. Nah maka kami mengambil tindakan, jadi melalui PTPSP juga sudah pernah dilakukan berkali-kali surat pemberitahuan segala macam, pemanggilan juga memang tidak ada respon, sehingga ini kita lakukan penghentian sementara dan kita tambahkan gemboknya. Nah oleh sebab itu nanti mungkin melalui PTPSP mungkin bersurat ke PLN supaya mungkin aliran listriknya mungkin juga kita hentikan supaya tidak beroperasi. Karena di sini masyarakat di sini saya pun tidak tahu cara proses pembangunannya seperti apa, masyarakat sini saya pun tidak pemberitahuan. Artinya pemberitahuan yang dipasang di 2 bangunan ini akan dilepas ketika proses perizinannya sudah selesai ya Bang? Setelah proses perizinannya selesai. Artinya kita semua kan kita tidak menghalangi ya semua usaha yang masuk di Metro ya, kita sangat memberikan dukungan. Tetapi semuanya kan ada prosedurnya, mekanisme ini juga. Semua biasanya ada pembangunan seperti ini kan harus ada sidang PTPR dulu ya, TKPRD dulu segala macam. Nah sedangkan ini kan tidak ada gitu, makanya kita hentikan sementara. Supaya untuk memudahkan komunikasi pemilik dengan pemerintah daerah. Artinya 2 bangunan ini berdiri di Metro ilegal ya Bang? Iya betul, jadi bukan ilegal ya, tapi artinya belum ada perizinan, proses perizinan pemberitahuan sama sekali. Oke. Pengawasan dari PT nggak ada. Dari tim PT itu pun ya kita nggak tahu ya. Masalahnya kan datang juga nggak pernah konfirmasi dengan kita siapa yang datang, penambahan perangkat itu yang kita nggak tahu. Karena kita nggak ada
penjaganya. Tapi setiap minggu ada yang kesini ya mas? Enggak setiap minggu. Setiap kapan? Ya pas ada penambahan alat atau pengecekan mereka dari PT. Tapi selalu ada orang yang ngecekin. Selalu ada, tapi berganti-ganti orang. Berganti-ganti orang. Kemudian untuk ini mas, ini sendiri tower ini udah berdiri berapa lama sih mas berdirinya? 2 tahun lebih lah. Sudah 2 tahun lebih. Kalau soal perizinan segala macam memang warga nggak tahu ya? Kita warga nggak tahu. Tahunya ya PT. Tahunya PT yang urus semuanya. Cuman kalau untuk izin ke warga sudah ada memang. Sudah ada. Ini kontraknya sendiri berapa lama di sini mas? Tower ini berdiri? 11 tahun. Nah, warga hanya mengetahui itu ya. Kalau untuk jaminan kesehatan dan ketika kemudian ada peristiwa tower roboh dan segala macam, bentuk tanggung jawabnya seperti apa yang dijanjikan oleh perusahaan? Itu tertera di perizinan di awal lingkungan. Itu sudah tertulis itu. Tertulis. Tapi mereka menyanggupi itu. Cuman ketika disegel ini warga nggak tahu malahan. Nggak tahu. Untuk yang di mana Kelurahan Imopuro tadi ya. Kalau di Kelurahan Imopuro itu sih mereka belum mengajukan izinnya. Yang ini saya tanya juga ke bagian ini juga belum ada PBG-nya. Dan untuk yang di mana Jalan Bison ini, yang tower ini. Nah tower ini sudah berdiri ini tapi belum memiliki izinnya. Kami sudah menyuratinya. Terakhir di 24 Oktober surat terakhir kami dan diberi waktu 3 hari sampai saat ini belum ada juga tindak lanjutnya. Artinya dapat dikatakan bangunan-bangunan yang tidak berizin ini berarti tidak melalui proses perizinan yang baik berarti bang ya? Bisa dikatakan seperti itu, tapi kami juga dari pihak perizinan juga kan sudah melakukan tugas kami untuk menegur dan bekerja sama juga dengan pihak-pihak teknis terkait seperti Pol PP. Itu ada berapa teguran bang yang sudah dilayangkan? Teguran kami sudah melayangkan 3 kali. 3 kali. Kemudian eksekusi hari ini dihentikan aktivitasnya bareng Pol PP ya bang? Sementara aktivitasnya. Bang, proses perizinan harusnya seperti apa bang mereka mengurusnya? Proses perizinannya ini kan mereka nantinya mengurus izin. Sudah itu ke dinas PU untuk TKPRD-nya, baru terbit izin PBG-nya, baru mereka bisa mendirikan bangunan bang? Mendirikan bangunannya. Pemilik daripada bangunan ini sudah pernah melakukan pengurusan izin belum ke kelurahan? Belum pernah. Untuk izin lingkungannya belum pernah. Belum ada. Karena ada kan kami pengajuannya itu kan dari RT-nya. Baik. Dan RT-nya belum melapor ke kami. Memang sebelumnya kami sudah minta dengan RT dan RW dengan pamong yang ada di Imopuro bahwa mendata bangunan-bangunan yang belum ada izin untuk PBG-nya disuruh mendata dan itu dilaporkan ke kami. Ternyata sampai hari ini belum ada dan hari ini juga kami sudah membuat surat juga untuk ke RT RW untuk mendata ulang kembali. Bu, kemudian pembangunan ini dimulai kapan? Tahu nggak Bu? Karena awalnya kami tidak diberitahu ya Pak ya, jadi saya jujur aja saya mengatakan saya belum tahu gitu. Belum tahu Bu ya. Kalau tidak ada dari gertakan Pak Jose sendiri gitu loh. Berarti tahunya setelah disegel oleh Pol PP ini. Ya. Setelah Pol PP yang turun kemarin. Oh, turun kemarin baru tahu ya Bu ya. Kemudian langkah selanjutnya seperti apa Bu? Upaya dari kelurahan sendiri apakah? Kami mungkin akan ngadain pembinaan dengan yang memiliki lahan, yang memiliki bangunan, nanti bisa kita sosialisasi ya dengan Bapak Jose dengan PTSP untuk biar bangunannya tidak merusak lingkungan, untuk warga-warganya terdampak dan untuk kepentingan kita sendiri. Ini tetangganya. Jadi akan diproses untuk pengurusan izinnya Bu ya. Kita diminta untuk itu Bu ya. Oke. Rumah saya. Dari Kota Metro, Arbi Pratama, Kupas TV melaporkan. Ini enggak kena. Terus. Kita ulas lagi. Dah, terus. Lagi.